Banyak orang bilang bulan puasa, hormatilah orang yang berpuasa. Orang berpuasa itu belajar untuk supaya bisa menghormati orang lain, bukannya minta dihormati orang lain. Orang yang tak terhormat itu orang yang minta dihormati orang lain. Banyak orang bilang bulan puasa, hormatilah orang yang berpuasa. Orang berpuasa itu belajar untuk supaya bisa menghormati orang lain, bukannya minta dihormati orang lain. Orang yang tak terhormat itu orang yang minta dihormati orang lain. Lagi pula dalam berpuasa, menurut saya, puasa itu bukan hanya menahan lapar saja. Kalau cuma lapar, itu kucing kambing pun kuat dikurung di kandang 3 hari nggak dikasih makan. Puasa itu luas sekali maknanya, bukan hanya menahan lapar saja. Lagi pula sejatinya orang beribadah itu harusnya itu secara ning nong neng, weneng kalawan meneng, yang artinya diam, hening, hanya diri sendiri yang tahu dan disaksikan Tuhan yang Maha Esa. Nggak perlu dipamer-pamerkan bahwa saya ini puasa, saya sholat ataupun ibadah yang lainnya. Sejatinya orang melakukan kebaikan itu harusnya seperti semut hitam di atas batu hitam di gelap malam, agar hanya kita sendiri yang tahu dan yang pasti, yang menyaksikan hanya Tuhan yang Maha Esa. Itulah sejatinya orang yang melakukan kebaikan dalam tanda kutip ikhlas. Orang yang suka memamerkan ibadah yang dilakukan itu sebenarnya orang-orang yang takabur saja. Dia nggak ikhlas dalam melakukan kebaikan ataupun ibadah apapun itu. Sebenarnya yang melakukan puasa itu bukan hanya umat muslim saja, Hindu, Kristen, Konghucu yang lainnya pun, yang dianggap nggak beragama pun bahkan malah melaksanakan puasanya itu lebih berat. Itu yang harus diketahui. Janganlah merasa paling benar sendiri, karena benar itu belum cukup. Kalau di Jawanya, karena saya orang Jawa, kalau leluhur Jawa itu mengajarkan bener ki belum cukup, bener ki durung cukup, bener ki kudu bener.
yang artinya itu benar itu saja belum cukup. Benar itu harus tepat, harus presisi kalau dalam bahasa otomotifnya. Sebenarnya alat utama yang menjadikan seorang insan itu menjadi insan yang dicintai Allah sebenarnya bukan agamanya, bukan kitab-kitab sucinya, bukan apapun yang dimilikinya, tapi satu, apa itu adalah alat utama adalah pikiran. Karena apa? Yang sejati, yang sesungguhnya, kitab suci yang sejati itu ada di dalam diri setiap insan. Yang di kertas itu ibarat lampu lentera, supaya kita bisa membaca yang ada di dalam diri kita. Yang di kertas itu nggak jauh bedanya dengan majalah, koran, ataupun komik apapun itu, karena itu bikinan manusia. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, itu enggak ditulis di dalam kertas maupun kulit domba. Itu. Makanya sebagai insan yang masih diberi kesempatan hidup di alam dunia ini, harusnya belajar terus untuk menjadi yang baik, yang berguna bagi lainnya. Belajar itu nggak ada ujungnya. Ilmu Allah itu nggak ada ujungnya. Nggak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu finish dalam mempelajari ilmu Allah. Oke, ini sedikit pendapat pribadi dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang merasa tersinggung oleh kata-kata saya mohon maaf. Salam rahayu, salam kebajikan. Santi Santi Om, nama budaya Swastiastu.